It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? Dia ingin merubah kurikulum buku teks di Indonesia. Dia spesifik menyebut Indonesia. Nah, apakah ini sesuatu yang baru kah atau memang sudah lama terjadi sebenarnya, Ustaz? Kalau mendengar cerita Ustadz Adian kan kayaknya udah dari dulu sebenarnya gitu. Sebetulnya usaha untuk mengubah kurikulum khusus ya untuk masalah negara Zionis Israel ya itu masuk kurikulum lah kemudian yang meneliti ya sehingga dia nanti punya andil dalam merumuskan gimana sih cara menghadapi orang Islam supaya orang Islam ini nggak ngelawan terus, nggak jihad terus, itu gimana caranya. Nah, Senuk punya ide. Jadi sebetulnya amanah konstitusi itu pendidikan kita yang itu sifat kan harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini kan Qurani banget, Islami banget, kurang apanya coba negara kita ini. Konstitusinya sangat Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Sungkars and Friends. Alhamdulillah kembali lagi kita bisa ngobrol di podcast The Sungkars and Friends. Dan di podcast kali ini kita kedatangan seorang guru, Ustadz Profesor Adian Husaini PhD. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim, akademisi, penulis, dosen, dan juga salah satu pendiri INSIS. INSIS itu Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Sekolahnya ada di Kalibata dan setiap Sabtu ada kajian Sabtuan. Ustadz, Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Tapi saya koreksi dulu ya, saya belum profesor. Oh, belum profesor? Oke. Belum, jadi bukan guru besar, saya guru kecil. Oh iya, ya, guru kita. Tadi saya menyebutnya guru kita, Ustadz. Guru kita. Iya. Tapi untuk INSIS-nya benar ya, Ustadz ya? Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Oke, boleh dikenalkan Ustadz, INSIS itu apa sebenarnya, Ustadz? Ya, INSIS itu sudah berdiri 24 tahun yang lalu. Oh, 24 di Kuala tahun. Lumpur tahun 2003. Oh. Okay. Maaf, berarti 23 tahun yang lalu ya, 2003. Waktu itu ada, sekarang udah profesor ya, Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, Dr. Ugi Soeharto, Dr. Samsudin Arif, Dr. Nirwan Syafrin, ya saya waktu itu baru masuk Kuala Lumpur. Nah, kita teman-teman yang belajar di Kuala Lumpur ada yang sudah dosen juga. Kami mendirikan yang namanya INSIS itu, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization. Oke. Jadi lembaga seperti lembaga riset, lembaga penelitian, lembaga kajian, lembaga training ya, pokoknya tentang pemikiran dan peradaban lah. Oke. Islamic thought itu kan berarti pemikiran Islam, Ustadz, dan peradaban ya. Islam ya. Dan seingat saya 2011 atau 2012 itu sempat rame, Ustadz. Ramenya itu disandingkan dengan pemikiran pada saat itu yang rame, yaitu pemikiran Islam liberal. Nah, sebenarnya ini pemikiran apa, Ustadz? Islam liberal ini seperti apa? Kemudian kenapa pada saat itu seperti kayak ada face to face gitu antara INSIS dengan paham Islam liberal ini, Ustaz? Sebenarnya tahun 2001 itu berdiri namanya JIL kan, Jaringan Islam Liberal. Itu tahun 2001. Dan ketika itu saya pun beberapa kali diundang oleh kelompok Jaringan Islam Liberal dan beberapa aktivis yang ada di situ untuk diskusi. Tahun 2002 saya menulis buku Islam Liberal, ya, sejarah, konsepsi, ya, kekeliruan dan jawabannya. Jadi saya sudah menulis buku tentang Islam liberal dari tahun 2002 sebelum saya ngambil S3 doktor di Kuala Lumpur itu di ISTEC ya. Waktu itu saya sudah nulis buku duluan. Jadi ketika di Kuala Lumpur ketemu dengan teman-teman di sana yang sedang mengambil PhD di ISTEC ya, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Nah, disitulah kemudian saya bergabung dengan mereka. Dan memang setelah di sana kita melihat memang tantangan pemikiran Islam, terutama Islam liberal sedang rame-ramenya di Indonesia. Nah, kami tahun 2004 kemudian menerbitkan majalah Islamia. Itu 2004. Nah, 2004 juga itu pertama kali kami dari Kuala Lumpur turun ke Indonesia, keliling ke beberapa turun gunung, kota, turun gunung,
mengadakan berbagai pelatihan pemikiran Islam. Oke. Pertama di Surabaya, terus nanti di Jogja, di Solo, dan hampir di seluruh inilah daerah di Indonesia, sampai ke luar negeri juga, ke Mesir. Oh, Masya Allah. Kita buat pelatihan juga. Tahun 2006 saya diajak Pak Hamid Zarkasi ke Mesir ya, menghimpun lah pemikiran Islam. Jadi supaya itu kita jadikan momentum untuk kesadaran kita. Nah, pada saat itu apa yang menjadi concern Ustadz dan teman-teman di INSIS sehingga ada harus semacam turun gunung? Pada saat itu concernnya apa? Pemikiran apa yang sedang berkembang dan mungkin bahaya mungkin untuk Sebenarnya kalau namanya proses liberalisasi pemikiran Islam di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Freemason masuk Indonesia. Ya tahun 1762. Itu Freemason kan berdiri 1717. Itu Freemason tuh kelompok yang mengusung 3 jargon kan, liberty, equality, fraternity itu. Itu melakukan gerakan-gerakan liberal. Nah, Freemason ini nanti menggerakkan revolusi Amerika 1774. Ya, kemudian 1789 menggerakkan revolusi Prancis. Itu kan semboyan revolusi Prancis sama, liberty, equality, fraternity itu. Kemudian 1909 menurunkan kekhalifahan, memecat Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, itu juga Freemason. Itu ada andil di situ ya? Oh iya, ada tulisan yang tadi saya sebarkan juga. Saya meriset ini dan dari buku-buku sejarah Yahudi di Turki Utsmani bisa ditelusuri. Bahkan nanti yang memecat Sultan Abdul Hamid kedua yang kan dipecat tuh oleh parlemen Turki Utsmani, salah satu 3 orang yang menyerahkan surat pemecatan itu seorang namanya Emanuel Karaso. Dia seorang Yahudi. Emanuel Karaso. Nah, dia anggota parlemen mewakili Yahudi. Nah, memang itu ironi di Turki Utsmani itu sangat baik sama Yahudi, tapi akhirnya karena Sultan Abdul Hamid nggak mau mendukung Zionis, nggak mau menyerahkan tanah Palestina, nah akhirnya dia ditumbangkan dari dalam lah gitu. Oke. Nah, pada saat itu kan memang belum terlihat dampaknya di kita ya Ustadz ya. Nah, ketika Ustadz dan teman-teman INSIS itu sudah mulai melihat tanda-tanda bahwa liberalisasi itu ada di Indonesia, nah indikatornya itu apa Ustadz? Melihatnya itu apa? Maksudnya ketika wah ini di Indonesia sudah ada nih pemikiran sebenarnya ini, apa dulu ada kejadian apa? Dulu istilahnya tidak liberal, istilahnya ganti-ganti ya. Tapi intinya itu sebenarnya sekularisme. Oke. Nah, itulah yang dipidatokan oleh Muhammad Natsir tahun 57. Ya, 12 November 1957 itu Muhammad Natsir pidato di Majelis Konstituante di Bandung dan beliau mengingatkan bahaya sekularisme itu bagi bangsa Indonesia. Berarti udah sejak zaman itu ya Ustadz? Ya, itu sudah karena Natsir kan mengkritisi pemikiran Soekarno. Nah, jadi terjadi polemik. Indonesia itu menarik sebenarnya. Sebelum kita merdeka tahun 45, tokoh-tokoh kita itu sudah berdebat. Berdebat tentang pemikiran ini sama, tentang pemikiran sekuler Islam. Sehingga di Indonesia itu selalu ada 2 kubu ini. Yang disebut sebagai kubu kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Sebenarnya kelompok kebangsaan kan kelompok yang tidak ingin negara diatur oleh agama. Agama ya. Nah, Bung Karno tahun 30-an itu sudah menulis beberapa artikel yang mendukung kebijakan Turki untuk membuat negara Turki modern itu. Kan kekhalifahan Turki runtuh 1924. Ya, jadi resmi 1924. Nah, itu sudah terjadi polemik, seru itu di Indonesia nih. Jadi selalu berpikir negara merdeka nanti itu agama diletakkan di mana? Apakah agama yang mengatur negara? Nah, terjadilah perdebatan yang panjang di BPUPK, nanti di Konstituante. Tapi hebatnya tokoh-tokoh Indonesia itu selalu dia bisa kompromi. Gitu. Berdebat tajam karena kita ada tujuan untuk merdeka, ya sudah. Yang penting kita ada kesepakatan bersama.
Nah, itulah nanti lahirnya Piagam Jakarta, Pancasila 18 Agustus ya, apa itu 1945. Iya. Nanti keluarnya dekret 5 Juli tahun 59. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk kesepakatan sampai sekarang. Oke. Maka kita bisa bersepakat sebagai bangsa meskipun perbedaannya sangat tajam. Nah tadi karena Ustadz menyebut Piagam Jakarta, saya jadi kayak pengen belok dulu Ustadz. Piagam Jakarta ini juga kan ada kisah yang menarik ya Ustadz katanya ya. Bukan katanya, memang ada tertulis di sejarah gitu ya. Ada satu perkataan 17 Agustus kita bertahmid, 18 Agustus kita beristighfar. Itu katanya ucapan itu berkaitan dengan Piagam Jakarta. Itu konteksnya apa Ustadz pada saat itu? Dan ucapan siapa ya? Saya lupa ya. Itu memang ada ucapan Muhammad Natsir. Oh iya, 18 Agustus itulah terjadi lobby-lobby di Pejambon kalau sekarang itu ya, Kementerian Luar Negeri itu waktu sidang PPKI. Jadi setelah waktu proklamasi kemerdekaan yang disepakati itu Piagam Jakarta. Jadi ada kata-kata negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 kata inilah yang sebagian bangsa Indonesia, kalangan minoritas keberatan. Dan itu disampaikan oleh Bung Hatta. Ya, saudara-saudara kita di bagian timur, malah istilah Bung Hatta itu sangat hatinya tertusuk lah gitu loh. Sakit hati kalau ini nggak diganti. Akhirnya Bung Hatta melobi tokoh-tokoh Islam. Dan karena Bung Hatta orang yang sangat dipercaya oleh tokoh-tokoh Islam, ya berhasil lah kira-kira gitu. Daripada bangsa kita pecah, yuk kita sepakati ini rumusan baru. Nah, jadilah rumusannya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada komitmen waktu itu Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam itu, ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid loh. Ya. Nanti ini ditegaskan lagi dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo bulan Desember tahun 1983. Nah, di situ ada Munas Alim Ulama NU menegaskan bahwa Pancasila itu sila pertama maknanya adalah tauhid menurut ajaran Islam. Nah, ini biasanya ini nggak diajarkan di sekolah-sekolah, padahal ini penting sebenarnya. Bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya tauhid. Iya. Itu resmi, ya bukan. Artinya itu ditulis dalam dokumen hasil Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83 bulan Desember. Berarti konteks kalimat itu memang Muhammad Natsir pada saat itu memang ya bersedih mungkin atau kan ada. Gini ya, sebetulnya itu bahasa diplomatik ya Pak Natsir itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa asalnya kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya eksplisit. Nah, tapi kemudian ketika terjadi kenapa dicoret, waktu itu ada janji dari Bung Karno. Udah nggak apa-apa lah, kita darurat nih, coret dulu, nanti kita bikin lembaga yang bisa memusyawarahkan dasar negara gitu kan. Nah, sehingga tahun 55 pemilu 55 menghasilkan membentuk satu majelis konstituante. Memang khusus berdebat lagi tokoh-tokoh kita itu. Dulunya tahun 45 berdebat di BPUPK, tahun 55 berdebat di majelis konstituante. Sama lagi dua aliran ini. Yang satu ingin negara merdeka, negara Indonesia diatur dengan Islam, yang satu tidak ingin. Nah, itu dua, makanya disebut selalu dua arus ini. Nah, terjadilah sekarang kompromi gitu kan. Ada yang bilang nasionalis religius. Beberapa partai sekarang kayak Demokrat, Gerindra, itu kan ingin menggabungkan tuh. Kita nasionalis tapi religius. Dulu istilahnya nasionalis sekuler, nggak mau agama. To the point, nasionalis sekuler. Dia nggak nyebut dirinya sekuler, tapi kalau para pengamat politik baik Indonesia maupun luar mesti menyebut ini golongan Islam, nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Yang Bung Karno menyebut istilahnya golongan kebangsaan. Nah, Ustadz, ini kembali ke yang tadi Insis menangkap bahwa ada pemikiran-pemikiran yang memang harus ada counternya gitu, harus ada penyeimbangnya gitu, Ustadz. Nah, sementara sekarang di 2026 ini kan lagi rame Ustadz nih di media sosial nih, ada seorang rabi Yahudi itu asal Amerika, Yehuda Kaplan, yang dia diangkat jadi utusan khusus untuk memantau dan memerangi antisemit. Nah, itu jabatannya tuh setara duta besar di Kemenlu.
AS gitu. And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? Dia ingin merubah kurikulum buku teks di Indonesia. Dia spesifik menyebut Indonesia. Nah, apakah ini sesuatu yang baru kah atau memang sudah lama terjadi sebenarnya, Ustaz? Kalau mendengar cerita Ustadz Adian kan kayaknya udah dari dulu sebenarnya gitu. Iya, kalau sebetulnya usaha untuk mengubah kurikulum khusus ya untuk masalah negara Zionis Israel, ya itu sudah pernah ada beberapa kali, udah lama. Lobby-lobby Israel di sini itu banyak sekali. Ya. Waktu saya jadi wartawan di Istana tahun 94 sampai 98, waktu itu Perdana Menteri Israel kalau nggak salah Shimon Peres sudah datang ke Jakarta. Dan Tahun berapa ke tahun 94. 94. Nah, itu sudah lobby juga untuk Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kemudian beberapa tokoh di sini menyambut itu. Nah, kenapa? Karena Indonesia ini paling keras selama ini menolak Israel. Indonesia ini kan negara yang pertama menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ya, KAA tahun 55 di Bandung. Di Bandung itu ya. Kan? Nah, ingat Bung Karno lah yang 55 itu memelopori jiwa ya dari konferensi Asia Afrika. Salah satu jiwanya di samping anti kolonialisme, imperialisme juga anti Zionisme. Menteri Luar Negeri waktu itu ya tokoh PNI juga Rasul Abdul Ghani itu pendukung kuatnya Bung Karno. Dia mengatakan jiwa dari konferensi Asia Afrika itu anti Zionisme. Bahkan di Bandung dalam konferensi Afrika itu ditekankan kata Rasul Abdul Ghani, Zionisme adalah the blackest imperialism. Zionisme itu adalah imperialisme yang paling jahat, paling parah, paling jahat. Paling parah. Jadi kalau gambarannya begini, kalau imperialisme yang biasa, kolonialisme itu menjajah. Dia menjajah satu wilayah, satu negara. Dia mengeruk kekayaan alamnya, gold, gospel, glory kan gitu ya. Misalnya dia mengambil kekayaan 3G ya. Menguasai politiknya, ekonominya, militernya. Tapi dia tidak memusnahkan penduduknya. Tapi kalau Zionisme itu menduduki wilayah, dia mengusir penduduk aslinya dan mengganti dengan penduduk Yahudi. Nah, maka kenapa disebut ini adalah imperialisme yang paling jahat. Tapi Zionisme ini adalah ideologi yang paling sukses abad 20. Ya, karena dia mulai Kongres Zionis 1897, nanti 1917 deklarasi Balfour ya. Yahudi diberikan hak untuk tanah Palestina. Kita tahu itu 1947 ada mereka diberi jatah separuh wilayah Palestina oleh PBB, resolusi pembagian Palestina. Nah, baru 1948, 14 Mei berdiri negara Zionis ini. 14 Mei kan berdiri itu. Nah, mereka menguasai Yerusalem 1967. Jadi sebetulnya Zionisme ini belum lama. Makanya sekarang menarik kalau kita lihat tuh ada tadi saya baca sekilas wawancara sejarawan Israel yang terkenal, ya, Ilan Pappé. Ilan Pappé. Nah, Ilan Pappé kan dia banyak mengkritisi Zionis ya. Nah, Ilan Pappé itu dalam wawancara terbaru dengan Al Jazeera mengatakan sekarang ini udah tahap akhir. Ya, the last phase of Zionism. Ini tahap akhir Zionisme. Maksudnya Zionisme politiknya Herzl itu. Iya. Sudah selesai, sudah tahap akhir. Nggak ada yang dijual lagi. Gitu loh. Mungkin udah nggak kompatibel juga mungkin. Nggak kompatibel. Jadi kan Israel dulu jualannya apa sih? Mengapa mereka harus punya negara sendiri? Kan idenya dari Herzl. Iya. Ketika Herzl menulis Theodor buku Der Herzl, Judenstaat itu kan, negara Yahudi, dia pikirannya kan Herzl itu sebetulnya minoritas waktu Zionis nih, karena mayoritas orang Yahudi menolak idenya Herzl. Iya. Karena mereka sudah nyaman seperti sebagian besar di Eropa itu. Iya. Nah, tapi mereka kan selalu mendapatkan penindasan, tiap ada masalah Yahudi disalahkan. Akhirnya muncul ide dari Herzl, karena Yahudi ini tertindas di mana-mana, untuk menyelamatkan orang Yahudi, maka orang Yahudi harus punya negara sendiri. Gitu. Iya. Nah, itulah gagasan Zionis. Nah, jadi akar masalahnya kan Yahudi
tertindas kan gitu. Yahudi dianiaya di mana-mana. Sekarang kan nggak layak lagi, bahkan dia penindas kan. Image-nya sedunia sekarang kan sudah kebalik. sudah bukan dia lemah. Jadi kan Zionis itu berpuluh tahun menggambarkan dirinya sebagai David melawan raksasa-raksasa Arab yang disebut dengan Goliath. Ya kan, David and Goliath. Nah, citra yang dia pertahankan selama ini, image bahwa kami terancam, kami tertekan, kami kecil. Nah, itu sudah nggak difahami lagi, sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Dulu jualannya korban, sekarang jadi pelaku malah. Iya kan, sekarang kan dia selalu mengatakan itu kan, kami ini korban, kami menyerang ini karena kami membalas aksi balasan kan gitu. Ingat logikanya Menlu kita dulu Bu Retno kan gitu. Nah kalau menyerang, membalas kenapa seperti ini gitu? Ini bukan membalas, ini genocide. Membalasnya nggak seimbang. Iya, memang dia mau membasmi bangsa Palestina ini. Gitu. Iya. Nah, ke pertanyaan soal tadi makanya saya mau yang makanya kenapa ketika Yehuda Kaplun kan mau mencoba untuk mengubah, malah dia sebut di video itu kurikulum pendidikan tuh aneh. Gitu loh. Anehnya begini. Kenapa? Berat. Di saat dunia sudah mengerti kejahatan kaum Zionis, bukan hanya Indonesia. Iya. Sekarang semua terbuka, apalagi yang bukan hanya Ilan Pappé ini orang Israel, dia sejarawan Yahudi. Sebelumnya sejarawan banyak kan, Dr. Israel Sahak yang sudah membongkar kejahatan Yahudi. Dari tahun 90-an sudah kejahatan Zionis itu sudah dibongkar oleh mereka. Tapi caranya kayaknya juga udah agak outdated juga ya Ustaz ya, untuk mengubah kurikulum. Justru mereka bahkan sekarang menggunakan cara-cara membeli media sosial gitu. Ada yang dibeli dan kan memang diatur untuk yang membuat narasi-narasi. Sudah bisa diduga mereka akan mengubah cara pendekatannya. Ya, maka mereka sekarang kan sudah ada perjanjian damai. Nanti kan Gaza itu dibangun menjadi pusat industri, pusat wisata gitu kan. Nah, justru itu yang saya bilang ini masalah baru nanti bagi Palestina. Ketika mereka kaya ya kan, mereka makmur. Nah itu masalah sekarang kan, bayangkan Hamas sekelompok pejuang ya kan, yang menghadapi kekuatan militer dalam tanda kutip sekarang ini terhebat di dunia lah, didukung oleh negara adik kuasa. Nggak bisa tuh menghabisi Hamas. Sampai sekarang udah dari berapa? 7 Oktober kan? 2023. Itu yang dari 7 Oktober, belum yang dari puluhan tahun sebelumnya. Iya. Masih ada regenerasinya. Jadi berat kalau sekarang ini misinya Yehuda Kaplun ini menurut saya ya itu hampir mustahil mau berhasil. Berat sekali. Oke. Ya. Tapi masih ada kemungkinan nggak Ustaz mereka merubah narasi yang berpihak ke mereka di Indonesia ini? Ya, kalau sebagai entitas mempertahankan negara Zionis Israel, gitu kan. Negara Zionis Israel itu kan memang kalau kita baca Roger Jeraudi juga di bukunya kan memang dibangun dengan terorisme. Ya, dibangun tadi itu dengan mengusir penduduknya, diganti dengan ras Yahudi, itu memang kejam sekali. Iya. Profesor Ismail Faruqi sampai mengatakan andaikan negara Yahudi ini dibuat di bulan sekalipun itu harus kita tolak. Ya, karena saking ini negara rasis betul. Ya, bangsa ini bangsa yang sangat rasis, sangat hanya merasa bahwa kekasih Tuhan itu hanya dia saja, dan itu ideologinya kan the chosen people. Bangsa pilihan Tuhan. Makanya Al-Qur'an mengabadikan klaim mereka ini gitu ya, bangsa Yahudi yang merasa bangsa terhebat karena kekasih Tuhan, karena rasnya. Ya, nah itu nanti yang dikoreksi oleh ajaran Islam. Seorang itu mulia bukan karena keturunannya, bukan karena bangsanya, bukan karena rasnya, tapi karena takwanya. Nah, Islam mengoreksi ideologi rasisme dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya al-ayah. Katakan hai orang-orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah satu-satunya. Nahnu
auliyaullah min dunin nas gitu. Ideologinya kan itu. Kami ini bangsa kekasih Tuhan satu-satunya. Nggak ada lagi yang lain. Nah, mengapa mereka merasa kasih itu? Karena kami rasanya Yahudi. Karena kami keturunan yang sah dari Ibrahim. Nah, kalau kita lihat nanti cara berpikir Yahudi ini, dia kalau menarik garis sejarah Yahudi, bukan dari Nabi Yakub, harusnya kan dari Nabi Yakub. Dia tarik ke garis Nabi Ibrahim. Patriark Abraham. Gitu. Karena di ayat Bibelnya mengatakan, aku berikan negeri ini untuk anak keturunanmu, kata Tuhan kepada Ibrahim. Nah, anak keturunanmu itu mereka merasa ya kami yang sah. Bangsa Arab kan nggak sah, gitu loh. Kami keturunan Ishak, yang keturunan Ismail tidak sah. Ya, apalagi kalau Yahudi yang ekstrim ya, itu yang mencoba-coba untuk menegosiasikan tanah yang dijanjikan Tuhan menurut kepercayaan mereka kan itu Palestina dan sekitarnya, yang disebut dengan Eret Israel itu, Israel Raya itu. Nah itu kalau ada yang mencoba-coba menyerahkan tanah yang dijanjikan Tuhan, kelompok Yahudi yang keras seperti kelompok teroris Yahudi ya, namanya Quds itu dibunuh itu orang Yahudi sekalipun. Itu yang menimpa Perdana Menteri Israel, ya Yitzhak Rabin. Kan, ya, tahun betul. 1996 ditembak dia oleh seorang Yahudi ekstremis namanya Yigal Amir. Dan Yigal Amir di sidang dia nggak menyesal, dia melaksanakan perintah Tuhan. Dulu ada kan tahun sekitar itu juga 90-an ada Baruch Goldstein yang membantai orang lagi sholat subuh. Dia nggak merasa bersalah. Sekarang begitu, lihat anak-anak Israel. Dan di interview dengan Iya kan, anak-anak sekarang, anak-anak kecil di Israel itu kan sekarang mereka ngomong. Dia banyak interview bahwa mereka ingin memusnahkan semua orang Palestina. Gitu. Jadi yang pelik sekarang ini bukan hanya orang dewasanya, anak-anak mereka sudah didoktrin hanya mereka kekasih Tuhan. Nah inilah yang tantangan bagi kemanusiaan. Dunia internasional sekarang hampir gak ada yang mendukung mereka. Iya. Dan yang fenomenanya sekarang itu orang melihat bahwa mereka itu begitu bukan hanya kepada orang Muslim aja, Ustaz. Yang kaum Kristiani juga di sana juga terkena dampaknya gitu. Ada kan video-video yang mereka diludahi, bahkan dilecehkan. Jadi emang mereka sebenarnya benci juga gitu ya ternyata sama. Iya, saya menulis buku khusus ya tentang judulnya Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen dan Islam. Justru Islam dan Yahudi dalam sejarah sejak Rasulullah SAW sampai kita sekarang, itu sebagian besar hubungan Islam dan Yahudi itu damai. Yahudi itu problem dengan Rasulullah ketika diusir dari Madinah aja. Tapi setelah itu umat Islam damai dengan Yahudi terus di mana-mana. Yahudi itu kan kecil, sampai sekarang pun jumlahnya nggak sampai 15 juta orang seluruh dunia. Nah, maka Samuel Huntington menyebut Yahudi itu arrested civilization, peradaban yang tertawan. Jadi selalu dia parasit. Samuel Huntington menulis yang itu The Clash of Civilization ya. Kan dia tidak memasukkan Yahudi sebagai peradaban tersendiri, peradaban besar. Dia sebut hanya 8 peradaban besar itu, Barat. Nah Yahudi di mana? Yahudi itu nempel. Waktu Islam Jaya di Andalusia, Yahudi nempel di situ. Waktu Islam Jaya di Turki Utsmani, Yahudi nempel di Turki Utsmani. Begitu Barat bangkit, itu kan Yahudi nempel di Barat, dia jadi parasit. Nah itu yang sekarang yang jadi masalah di Amerika, yang sekarang mereka punya lobby yang kuat, ya, dan sekarang mulai pecah. Akhirnya warga negara Amerika sendiri gerah juga gitu. Iya kan, seperti sudah banyak ditulis oleh cendekiawan Amerika sendiri gitu lah. Uang pajaknya mereka dipakai untuk membiayai. Udah lama sebetulnya mereka diingatkan bangsa Amerika itu. Dengan IPAC gitu ya. Iya. Ada Paul Finley, terus ada satu lagi sejawat ada ilmuwan Amerika yang menulis buku tentang pembunuhan Kennedy, novel Kennedy. Dan itu dia menduga kuat, saya lupa namanya itu. Israel yang membunuh JFK itu. Ya, itu di buku. Nah, jadi gini, jadi udah lama, tapi dulu kan nggak ada medsos. Nah, keahlian Yahudi di opini kan. Selalu saya sebut ada 3 trisula senjata mereka. Senjata Zionis itu 3. 1 opini, 2 lobby, 3 duit. Nah, mereka kuasa itu, finance itu.
Nah karena tiga mereka kuasai terus, mereka selalu bisa menutupi ya berita-berita di Israel pembantaian. Jadi kalau ada media massa internasional yang memberitakan itu akan diserang, bisa dibantah. Tapi sekarang siapa yang bisa bantah? Begitu kejadian di sana langsung ditonton seluruh dunia. Itu yang membedakan kenapa kok sekarang dunia terbuka gitu ya. Dan pembelaan kepada Palestina terus meningkat ya karena sekarang era keterbukaan, era medsos ini nggak bisa ditutupi lagi gitu. Tapi gini Ustadz, kalau melihat bahwa sebenarnya memang sudah ada dari dulu gitu kan. Kita kan banyak nih melihat Ustadz penyimpangan bahkan dari kalangan akademisi sendiri yang memang pendapat-pendapatnya tuh nyeleneh Ustadz. Kan kalau di INSIS atau di lain-lain itu kan banyak yang membantah pendapatnya ini karena dia mengeluarkan statement ini. Apakah statement-statement itu keluar dari akademisi itu adalah bagian dari hasil mereka merubah kurikulum dari ratusan tahun yang lalu Ustadz? Kalau secara masif ya, proses liberalisasi sekularisasi Indonesia itu adalah ada politik Belanda waktu itu namanya politik etis. Itu 1901 dimulai. Nah, jadi itu diilhami, diinspirasi oleh Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir 1830. Itu menimbulkan kebangkrutan. Ya, hampir bangkrut VOC itu. Dia rugi 20 juta gulden. 15.000 tentara Belanda mati di sini. Itu perang terbesar. Perang Diponegoro makanya disebut Perang Jawa itu. Nah, kemudian muncullah orientalis Belanda. 1871 lulus doktor namanya dari Leiden ya. Dokter Snoek Oerogroenje. Snoek Oerogroenje. Snoek Oerogroenje itu 1871 tuh dia lahir. Lulus doktornya tentang haji. Nah, Snoek Oerogroenje lah kemudian yang meneliti ya sehingga dia nanti punya andil dalam merumuskan gimana sih cara menghadapi orang Islam gitu. Supaya orang Islam ini nggak ngelawan terus, nggak jihad terus, itu gimana caranya. Nah, Snoek punya ide ya dengan istilah yang di buku dia Nederland en de Islam dikutip oleh Pak Natsir itu mengatakan ya dengan pendidikan dan pengajaran dulu. Belanda nyebut ada istilah opvoeding en onderwijs. Ya, pendidikan dan pengajaran. Jadi dengan pendidikan dan pengajaran kita jauhkan orang Islam dari agamanya. Istilah dia tuh kita lepaskan orang Islam dari belenggu agamanya. Nah, itu Snoek Oerogroenje ya punya. Nah, sehingga dimulailah bagaimana liberalisasi besar-besaran di sini dengan apa? Dengan mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah model barat didirikan dari HIS, SD, Mulu, SMP, AMS, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, orang Islam dikasih iming-iming gitu loh. Kamu kalau mau keren, hidupnya jaya segala macam, sekolah di sekolah-sekolah model barat ini. Itu mulai liberalisasi besar-besaran melalui pendidikan. Ya, itu 1901. Di bukunya Dr. Yudi Latif diungkap tuh data pendidikan yang berkebudayaan tuh. Ada statistik di situ. Tahun 1900 ada 101.003 orang anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah-sekolah model barat. 10 tahun kemudian naik 3 kali lipat, 300.000 lebih. Ya, 10 tahun kemudian 1920 sudah hampir 1.800.000 lebih yang sekolah di sekolah model barat. Jadi sekolah ini gitu ya, itu dibuat untuk apa tadi itu? Misinya menyediakan tenaga buruh murah, menyediakan pegawai dan satu lagi membendung. Kalau istilah itu membendung bangkitnya fanatisme Islam. Ya kan, jadi dengan sekolah-sekolah yang bagus orang bisa cari kerja, bisa mudah ini gitu kan. Nah itu kemudian dibikinlah teori-teori yang nanti orang Islam udah nggak mau jihad lagi, nggak mau berjuang lagi. Girohnya disengaja dimatikan. Bahkan mereka sudah jauh dari agama, nanti mereka sudah malu sebagai orang Muslim gitu kan. Memang Barat sedang unggul kan, dan masalahnya pendidikan Belanda ini bagus, kualitasnya tinggi, ya kan? Yang Muhammad Nasir aja bilang waktu dia sekolah di SMA di Bandung, kalau ujian satu mata pelajaran SMA nih, dia bilang dia harus membaca minimal 36 buku. 36 buku. Jadi kualitasnya tinggi, lulusannya gajinya gede, gitu.
bisa jadi pejabat-pejabat. Ya waktu itu lulusan SMA udah keren banget. Iya, iya. Ustaz, tapi tadi ketika membahas para orientalis itu, saya agak heran dan takjub juga sih, kok mereka bisa satu suara ya gitu. Maksudnya satu suara tuh mereka berlainan tempat, bahkan mungkin berlainan zaman gitu. Saya ingat ada orientalis itu namanya Samuel Zwemer ya Ustaz ya. Iya. Dia pernah bilang di sebuah makalahnya, misi kita tuh bukan mengeluarkan Muslim dari Islam, tapi cukup menjauhkan Muslim dari nilai-nilai Islam. Kurang lebih seperti itu. Iya, Ustaz. itu kata-kata yang populer. Iya. Samuel Zwemer ini memang misionaris. Dia oke. punya majalah 1910 kalau tidak salah. 1910 Dr. Samuel Zwemer ini mendirikan jurnal The Muslim World. Itu ada di kampus saya di Istek dulu. Saya sampai copy. Karena edisi saya pernah pertama baca itu juga. 1910. Nah, itu. Dan saya nggak tahu sekarang masih terbit nggak jurnal. Itu memang jurnal dibikin PDF-nya ada Ustaz. ilmiah ya kan. Memang itu untuk ini, untuk apa? Menaklukkan dunia Islam. Jadi mereka itu sudah dia garisnya ke jauh. Itu kan Samuel Zwemer abad 20. Iya. Nah, betul. kita abad 10 11 tuh 1094 ya. Berarti kan sudah abad ke-11 Masehi. Nah, itu lahir seorang tokoh misionaris yang jadi rujukan nanti. Namanya Peter the Venerable. Oke. Peter Venerabilis. Nah, itu yang terkenal dengan ucapan dia. I come to meet the Muslim not with arms but with words. Ya, not by force but by reason. And not in hatred but in love. Aku akan datangi orang Islam bukan dengan senjata tapi dengan reason, dengan logika. Ya, bukan dengan kekerasan. Ya. Maaf. Not with arm but with words ya pertama. Bukan dengan senjata tapi dengan kata-kata. Bukan dengan kekerasan tapi dengan logika. Dan terakhir bukan dengan kebencian tapi dengan cinta, kasih sayang. Nah, mulailah pendekatan orientalisme di situ. Orang-orang Muslim itu kalau dikerasin, rupanya bukan tambah lemah gitu. Orang Islam bangkit terus. Iya itu ya. Nah, mulai pendekatan yang disebut dengan pendekatan orientalisme. Itu pendekatannya. Nah terus ada isu ini Ustadz, ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak gitu ya. Tapi ketika berita ini keluar ya agak kaget juga saya Ustadz. Beritanya tuh sebanyak 58,26% guru PAI SD itu belum fasih baca Quran. Kalau kita mau berpikir ini apakah ini bagian dari itukah gitu ya? Kalau mau berpikir konspiratif dikit gitu, atau memang apa yang salah, apa yang kurang Ustadz? Ketika seorang guru PAI gitu bisa. Ya ini sebetulnya mungkin saya melihat mas justru nggak ada kaitannya. Cuma ini kelemahan internal kita yang kebangetan gitu. Jadi ini kan pendidikan umat Islam di Indonesia itu sebetulnya sudah dikasih kesempatan. Jadi Bung Karno melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu kan bunyi dekret itu begini. Kan waktu itu perdebatan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan tadi. Ya. Nah, nggak selesai imbang suaranya gitu loh. Nggak bisa mayoritas juga. Akhirnya konstituante dibubarkan oleh Bung Karno. Udah kita kembali ke UUD 45. Nah, gimana aspirasi umat Islam tentang Piagam Jakarta tadi? Ingat Bung Karno itu orang yang membela betul Piagam Jakarta. Bung Karno lah yang jadi ketika berdebat di BPUPK, kan itu ada 62 anggota BPUPK. Bung Karno udah ngelihat ada dua arus besar nih, yang satu Islam, satu nasionalis kebangsaan tadi. Terus Bung Karno dia buat apa? Supaya mudah dibikinlah panitia kecil namanya panitia 9. Bung Karno yang milih anggotanya kan 4 tokoh Islam. Nah, yang dipilih itu adalah Abi Kusno Cokrosuyoso dari Syarikat Islam, dari NU beliau pilih Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah diambil Abdul Kahar Muzakir, dan satu tokoh senior itu Haji Agus Salim. 4 tokoh Islam. Ini yang ingin negara diatur oleh agama. Ada 4 tokoh kebangsaan. Bung Karno sendiri, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Gitu. Tambah satu yang Kristen, Mr. Maramis. Bung Karno itu cerdik tuh.
Dia pilih 9 ini, 2 nih imbang. Rapat terjadilah kompromi. Oke. Kan Islam inginnya negara berdasar Islam. Iya. Ya, yang kebangsaan jangan gitu loh. Ini nggak bisa ketemu. Ya udah titik temunya apa? Piagam Jakarta. Oke. Pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sebenarnya Piagam Jakarta itu bukan aspirasi tokoh Islam waktu itu. Itu titik tengah. Nah, ketika dibuat kesepakatan itu, ya kan? Piagam Jakarta lahir berapa? 22 Juni. Iya. Bung Karno 1 Juni pidato di BPUPK. Itu juga yang milih anggotanya Bung Karno, ketua panitia 9 juga Bung Karno, yang mimpin rapat juga Bung Karno, rapatnya di rumah Bung Karno. Keluarlah Piagam Jakarta gitu loh. Makanya waktu dibawa ke sidang BPUPK, diseranglah Piagam Jakarta ini oleh tokoh Kristen Mr. Latu Harhari, oleh tokoh kebatinan Mr. Wongsonegoro, dan nanti ada beberapa kelompok lain yang gak setuju Piagam Jakarta karena ada syariat tadi. Iya. Bung Karno mempertahankan sampai selesai sidang BPUPK menjelang Agustus bulan Juli. Bung Karno tetap mengatakan sikap Bung Karno itu dipertahankan sampai Bung Karno tahun 65, 22 Juni 1965 Bung Karno masih hadir di peringatan lahirnya Piagam Jakarta. Dan Bung Karno bilang Piagam Jakarta inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Itu sikap Bung Karno sebetulnya, sikap Piagam Jakarta. Makanya aneh kalau orang menolak Piagam Jakarta, tapi dia nggak memahami pemikiran Bung Karno. Ya, seolah-olah Piagam Jakarta itu lahir dari keinginan Islam. Ya, Sebetulnya Islam menerima kompromi, itu hasil kompromi. Nah, tapi gini, memang dan Bung Karno setelah dekret 5 Juli tahun 59, nah dekret presiden itu mengatakan begini, Piagam Jakarta ya adalah yang menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi gitu. Itu dekret 5 Juli itu. Makanya Bung Karno nanti waktu mendirikan IAIN konsiderasinya Piagam Jakarta. Itu Perpres nomor 11 tahun 1960. Ya, kemudian waktu Undang-Undang Penodaan Agama PNPS nomor 1 tahun 65. Itu juga konsiderasinya Piagam Jakarta. Nah, tadi itu ya, jadi kembali ke tadi itu, kalau di negara kita ini terjadi kompromi akhirnya memang. Itu kelebihan kita. Sehingga bangsa ini nggak pecah. Ya, selalu ada kompromi. Nah, Bung Karno waktu itu ya kan bisa kompromi. Tapi Bung Karno ketika mencoba mengkompromikan nasionalis dan komunis dan Islam Nasakom gagal. Gitu kan. Bung Karno kan masih berpikir ini bisa disatuin nih gitu loh. Nggak bisa itu. Komunis nggak bisa. Nah, pengalaman sejarah ini nggak boleh diulang lagi. Oke. Ya, trauma sejarah tentang komunisme ini. Iya. Nah, terus yang terkait yang tadi data tadi Ustadz ya, kita kembali ke situ. Ada hubungannya nggak dengan soal penghargaan reward terhadap para guru ngaji ini? Mungkin ada yang terlalu murah mungkin gajinya. Nah, gini, atau sebentar, saya belum selesai tadi itu ya. Iya, jadi, silakan. Jadi setelah Piagam Jakarta sebagai wujud Bung Karno, komitmen Bung Karno karena 7 kata dicoret, itu adalah umat Islam dikasih hadiah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ditolak keras oleh golongan sekuler sebenarnya. Karena aneh negara Indonesia ada Kementerian Agama, tapi di situ terjadi perdebatan. Akhirnya 3 Januari 1946 itu berdiri Kementerian Agama. Itu hari lahir Kementerian Agama itu 3 Januari 1946. Menteri Agama yang mimpin kementerian namanya Profesor H.M. Rashidi. Nah, itulah salah satu pendiri Dewan Dakwah, Menteri Agama yang pertama memimpin departemen. Itu namanya Profesor H.M. Rashidi. Itu sejarah jelas. Nah, Kementerian Agama itu punya kewenangan 3 menariknya itu, pendidikan, dakwah, ya, dan satu lagi penerangan ya. Satu lagi adalah hukum, ya, tentang hukum Islam. Itu seru nanti. Iya. Jadi umat Islam itu di Indonesia dikasih privilege, dikasih kesempatan. Umat Islam ada Dirjen Pendidikan Islam. Bahkan sekarang sudah berdiri lagi Dirjen Pesantren. Karena jumlah pesantren di Indonesia itu 42.000 lebih.
Anggaran Kementerian Anggaran Dirjen Pendidikan Islam itu sekarang ini 38 triliun setahun. Nah, itu. Besar, ya. Sebetulnya udah umat Islam nih ya, kasih nih pendidikan sendiri, ada dirjen sendiri. Nah, sekarang tinggal umat Islamnya amanah enggak gitu. Oh, Masalahnya di situ. Makanya saya bilang berita 58%, 58,26% guru agama tingkat SD tidak bisa ngaji yang bagus atau tidak fasih baca Quran, itu memang terlalu. Harusnya nggak boleh begitu. Itu berarti kelemahan kita. Maka ini kan survei Kementerian Agama sendiri. Iya. Saya bilang ini harus total. Gimana nggak bisa ngaji itu kan keterlaluan. Harusnya orang Islam itu Rasulullah perintahkan sholat umur 10 tahun kok. Harus sholat. Itu basic Ya kan? banget. 10 tahun itu harusnya udah lancar ngajinya. Lulus SD itu harus sudah lancar ngaji gitu loh. Jangan diluluskan kalau nggak lancar. Ini guru agama berarti kan berlapis-lapis kesalahannya itu. Iya. SD salah, SMP salah, SMA salah, S1 salah. Yang ngetes ini siapa? Kok ada guru agama ngaji nggak lancar kan? Diluluskan. Kebangetan. Iya. Nah, tapi ini harus jadi bahan introspeksi Iya. bahwa ada kesalahan internal kita. Ya, umat Islam udah dikasih privilege ya, dikasih keistimewaan karena Piagam Jakarta tadi, gitu kan. Nah, ternyata kurang dijalankan dengan baik. Iya, iya. Ustadz, ini kan PR-nya banyak ya Ustadz ya. Artinya ketika tadi Ustadz menyebutkan bahwa memang ini PR internal kita Ustadz. Kira-kira secara fundamental Ustadz, kalau kita tarik secara fundamental apa yang luput dari pendidikan kita hari ini Ustadz? Sampai ya bisa menghasilkan seperti itu. Penguji bisa meloloskan murid yang tidak kompeten. Akar masalah pendidikan kita sekarang itu karena nggak melaksanakan konstitusi kita. Tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3. Oke. Tahu nggak pasal 31 ayat 3 apa? Enggak Ustadz, mohon dibantu Ustadz. Nah, Saya tidak menghafal. Kalau tahu, saya kasih hadiah umroh. Masya Allah. Tapi nggak tahu kan? Ini mau langsung Enggak, kalau tahu nggak saya. Jadi kalau tidak tahu, nah syaratnya tidak tahu. Dia kalau tahu nggak jadi hadiah umrohnya. Oh gitu ya. Nah, jadi Bener kan tadi bilangnya nggak tahu kan. Iya. Nah, jadi ini aneh nih orang Indonesia ini. Di konstitusinya, makanya, pasal 3 itu bunyinya begini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang, ini saya kata per kata nih, ya menurut konstitusi silahkan dicek coba. Coba buka. Pasal 3 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu. Detail ya. Sedetail itu. Iya, jadi sebetulnya amanah konstitusi itu pendidikan kita yang itu sifatkan harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini kan Qurani banget. Iya. Islami banget, kurang apanya coba. Negara kita ini konstitusinya sangat Islami, pendidikannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Oke. Makanya kan saya bilang saya nggak setuju ujian nasional itu dihapus. Tapi yang diuji itu ujian iman. Jadi TKA, gitu kan, tes kemampuan akademik nih, gitu kan. Iya. Kan yang wajib apa? Sekarang yang dibilang TKA wajib 3 pelajaran kan? Iya, Apa yang pelajaran. wajib? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Ah. matematik, Matematik. satu lagi apa? Bahasa Indonesia. Itu tes kemampuan akademik. Harusnya kalau kembali ke konstitusi, yang wajib apa? TKA juga, tes kemampuan Al-Quran, tes kompetensi akhlak, Bener. iya kan? Tes kompetensi akidah, TK semua itu. TKA semua, tes kompetensi as-sholat. Masya Allah. Jadi harusnya wajib itu. Gimana Bener, yang bener. diwajibkan oleh Allah nggak diwajibkan? Nih maaf nih Pak Menteri kan, saya udah 2 kali ketemu beliau juga tuh. Ini Menteri tokoh kita juga, sahabat saya Iya. juga. Tapi mungkin beliau
ya sistem lah sekarang ini. Tapi saya berharap lah Pak Menteri masih ada waktu. Ya nanti di samping ada tes kemampuan akademik di bidang matematik, ya kan. Penting itu matematik dan lain-lain. Tapi Al-Quran lebih penting. Iya. Kalau ikut konstitusi, yang wajib harusnya tes Al-Quran dong, tes akhlak dong. Iya. Itu lebih penting. Dan bangsa kita ini rusak sekarang ini, ya kan, banyak hutan rusak segala macam. Memang karena orang nggak bisa matematik. Justru yang rusak hutan itu pintar matematik. Iya, justru kan pintar. Justru pintar bahasa Inggris. Justru pintar bahasa Indonesianya untuk nipu tapi kan. Betul. Nah, jadi kalau problem bangsa kita ini apa sih? Bukan kita nggak punya dokter pintar. Dokter kita pintar-pintar. Dokter Malaysia aja belajarnya banyak ke Indonesia. Tapi rumah sakit kita nggak dipercaya. Kan itu yang jadi masalah. Orang kita lebih percaya rumah sakit Berobat di luar. di Malaysia kan? Iya. Kenapa? Malu saya kalau lewat kedutaan Malaysia di Rasuna Said itu. Ada promosi berobatlah ke Malaysia kan gitu ya. Iya, pernah lihat saya. Lebih dekat, lebih terjangkau. Ampun dah gitu. Jadi ini masalah kita ini akhlakul karimah. Problem akhlak itu ada di konstitusi. Tadi pasal berapa? 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 3. Iya. UUD 45. Iya. Itu nanti tolong ditampilkan nanti biar jadi reminder juga saat buat yang lain. Ustaz. Jelas. Loh, bukan hanya itu. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sama. Tujuan pendidikan nasional kita apa? Apa? Mengembangkan potensi anak supaya menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri. Selalu disebut iman, takwa, akhlak mulia. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 sama. Perguruan tinggi harus melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Banyak sebenarnya ya. Di Permendikbud zaman Anies Baswedan tuh nomor 20 tahun 2016. 3 kompetensi lulusan. Anies Baswedan bikin itu. Apa kompetensinya Anies? Kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi karakter. Sama. Karakternya. Nadiem Makarim bikin peraturan menteri 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak? Enggak. Nah, Udah lupa, itu masalah. Jadi nggak masalah. Iya. Nggak hafal juga nggak dosa. Enggak keluar di ujian juga. Tapi Nadiem Makarim bikin 6 profil pelajar Pancasila. 1, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Oh. Ya, 2, berkebinekaan global, cerdas, kreatif, mandiri, gotong royong. Ada semua itu. Masya Allah, hafal ya. Iya. Ini sekarang yang menteri sekarang Pak Mukti bikin 8 capaian pembelajaran. Nomor 1, beriman, bertakwa. Oh. Sama. Apalagi beliau ya. Apalagi beliau kan. Jadi sebetulnya apa ya? Bangsa kita ini canggih kok. Kalau bikin rumusan itu hebat. Iya. Ya, masalahnya Aplikasinya. dan ini tokoh budayawan kita Mokhtar Lubis pidato di tim Taman Ismail Marzuki tahun 77 ada dilihat di internet. Bukunya Mokhtar Lubis itu judulnya Manusia Indonesia. Oh iya. Ciri-ciri manusia Indonesia. Kata Mokhtar Lubis, manusia Indonesia itu paling menonjol ciri nomor 1 apa? Apa? Apa enggak? Tebak coba. Hah? Betul. Oh. Munafik kata Mokhtar ya. Lubis. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Oke. Itu tahun 77 sudah pidato. Ya, munafik, males, suka jalan pintas, karakternya lemah, suka cari gelar tapi nggak mau belajar supaya cepat kaya. Itu sudah ditulis semua di buku Manusia Indonesia. 1977. 77 pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Dibukukan itu. Judulnya Ciri-ciri Manusia Indonesia. Iya. Jadi memang bangsa kita ini unik. Ya ini sebetulnya nggak boleh kan, orang Islam harusnya nggak begitu gitu loh. Malu kita ini sama bangsa lain ya. Orang Islam ini. Jadi saya lebih suka kita tuh sebenarnya orang Islam di Indonesia ya sekarang. Dengan konstitusi kita yang ada sekarang ini sebetulnya dapat banyak peluang untuk melaksanakan pendidikan Islam sendiri ya. Nah harusnya yang kita dikasih kesempatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini amanah. Iya. Ya, artinya kalau setelah mendengarkan paparan dari Ustadz Adian ini, apa yang dikhawatirkan oleh tadi Rabi Yahudi itu, Yehuda Kaplon itu,
ternyata memang barrier-nya untuk bisa berubah itu sangat berat ya. Karena kan tadi disebutkan Berat. ini Kita tercatat di konstitusi kita anti ya, penjajahan dari tahun konstitusinya. 45 ya kan. Dan kita ini merdeka banyak didukung oleh Palestina. Iya. Bahkan sebelum merdeka bulan kalau nggak salah bulan Juni atau Juli itu kan Jepang sudah mengisyaratkan akan sudah kalah perang, Indonesia akan merdeka. Itu Syekh Amin Al-Husaini dari Jerman itu ngirim surat kepada Ketua Majelis Syuro Masyumi, yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya, menyampaikan selamat akan kemerdekaan, siap-siap Indonesia akan merdeka gitu. Itu tahun berapa Ustaz tadi? 45. 45 ya. Menjelang merdeka Menjelang, itu sudah dapat itu sudah ada surat dari Syekh Amin. Nanti dijawab oleh Ki Hasyim Asy'ari ya. Jadi dunia Islam waktu berharap Indonesia merdeka. Merdeka termasuk awal kita. 45 sudah merdeka. Iya, iya. Jadi pengakuan dari mereka itu sudah Iya, hubungan dengan Palestina udah dari dulu kuat Iya. sekali. Maka di konstitusi kita kan anti penjajah. Masih ingat nggak antum pembukaan UUD 45? Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah ialah hak segala bangsa. ya. Dan oleh sebab itu, maka setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan telah sampailah dan seterusnya. Alinea 3-nya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya. Oh, itu keren tuh kalimat itu. Itu rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh. Iya, iya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Entah kenapa di situ ada kata Allah. Kenapa Ustaz? Oh, itu panjang perjuangannya itu. Masya Allah. Kata Allah itu sempat hilang 2 kali nanti di konstitusi RIS dengan konstitusi UDS tahun 50. Oh, Nanti dekret Bung Karno mengembalikan kata Allah. begitu. Sempat Memang ada seperti itu. Agama kan. Jadi kenapa kata Allah ada di pembukaan resmi loh. Jadi nama Tuhan yang resmi di konstitusi kita itu kata Allah. Oh, Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Agama yang nama Tuhannya Allah siapa ada dalam kitab sucinya? Cuma Islam. Gitu. Jadi nama Tuhan resmi yang ada dalam konstitusi kita itu Allah. Kenapa tidak atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah itu nama Tuhan. udah langsung. Nama Tuhan kita. Iya. Nama Tuhan kita itu Allah. Ya, itu nggak ada perbedaan pendapat. Makanya kata Allah itu bukan apa namanya? Bukan sebutan. Nggak boleh terjemahkan dengan Tuhan karena beda. Iya. Kalau Tuhan kan ilah dan Rob, Iya. Tuhan. Tapi kalau Allah itu nama, Ismul Alam, itu proper name. Gitu. Nah, masuklah dalam konstitusi. Oh, ini cerita-cerita di balik ini yang kita nggak banyak tahu nih Ustaz. Bahwa Kan makanya Bung Karno itu sebetulnya kan Bung Karno itu muridnya Cokro Aminoto. Bahkan menantunya sebetulnya Bung Karno. Istri pertama Bung Karno itu kan anaknya Pak Cokro. iya. Itu Bung Karno ini ya nanti adalah kekeliruan beliau dalam pemikiran manusia. Tapi kita lihat dalam sejarah ya ada tidak semua pemikiran Bung Karno itu salah. ini mungkin teman-teman The Sungkars Family belum ada yang belum tahu bahwa Ustadz Aden ini juga lulusan S2 Hubungan Internasional ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini kayaknya menarik juga tesisnya itu. Setelah kita riset nih teman-teman riset, tesisnya itu pragmatisme kebijakan luar negeri Israel. Ini kayaknya kapan-kapan bisa kita bahas ya, Judul Ustaz. tesis saya itu pragmatisme politik luar negeri Israel. Pragmatisme Politik luar negeri Israel. Politik kebijakan juga memang ya politik. Tapi Oke. memang itu menarik itu tesis saya udah terbitkan 2 kali jadi buku. Ini yang kedua Ustadz. Nanti kita harus take Khusus podcast itu lagi. ya. Khusus Karena membahas. penting tesis saya ini nanti menganalisis tentang masa depan perdamaian. Oke. Ya, jadi sebetulnya perdamaian di Palestina itu kalau melalui jalan perundingan ya. Itu kalau pragmatis dari segi Israel itu mungkin. Tapi sekarang kenapa alot? Karena yang menguasai politik Israel kelompok agama, kelompok fundamentalis, Iya. kelompok kanan. Jadi Netanyahu ini sebetulnya kan dia dulu partai Likud ya, sekuler kanan.
Tapi dia didukung oleh kelompok-kelompok agama Yahudi yang radikal tadi, yang ekstrim. Cuts tadi itu termasuk Ya. cuts ya. Enggak, dia enggak yang ya Likud dan lain-lain partai-partai agama itu banyak di Israel yang dukung ini. Nah, nanti mereka punya jargon, kami kan dasar mereka, kenapa sih Anda menguasai tanah yang dijanjikan, tanah Palestina ini? Karena dia bilang itu perintah kitab suci kami. Ya. Jadi dasar untuk mengatakan ini negara kami karena kitab suci kami mengatakan begini. Negeri ini aku berikan kepada anak keturunanmu wahai Ibrahim, gitu loh. Iya, Dalam Bibelnya itu dikatakan begitu. Yahudi mengklaim dia keturunan yang sah dari Ibrahim. Benar ini. Ini tepat kita bikin sesi khusus Ustadz di podcast berikut. Semoga Ustadz berkenan untuk hadir kembali. Insya Allah. Baik teman-teman The Sungkars and Friends, untuk podcast dengan Ustadz Adian kali ini mungkin kita sudahi sampai saat ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan Ustadz juga mau meluangkan waktunya buat kita bahas tesis Ustadz ini, sangat menarik untuk dibahas di podcast. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan ilmunya. Ya. Jazakallah khairan Terima kasih, katsira. sama-sama. Teman-teman The Sungkars and Friends, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.